Baiklah, nama saya Bagas Prayoga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Bittrex 24 serta cara penggunaannya. Pertama, kita bisa mencari Bittrex 24 di Google ya. Kalian bisa search saja langsung. Dia akan muncul di bagian halaman awal page, bagian atas. Klik OK. Ini close saja. Nah, bagian Bittrex ini terdapat beberapa fitur. Ruang kerja online, CRM, tugas dan proyek, situs dan toko, SDM, dan RPA. Ruang kerja online ini ada obrolan, konferensi video, kalender, dokumen, laporan, dan proses bisnis. Di bagian CRM ada manajemen klien, dukungan pelanggan, pemasaran, analitis, dan pembuatan invoice. Di bagian ketiga, tugas dan proyek ada perencanaan, papan Kanban, diagram Gantt, tenggat, pelacakan waktu, dan otomatisasi tugas. Di bagian keempat, situs dan toko, pembuatan situs web, template spesifik industri, obrolan langsung, formulir situs web, kapabilitas e-commerce, dan integrasi CRM. Lalu di bagian 5 ada SDM dan RPA. Direktori karyawan, pelacakan waktu kerja, manajemen absensi, otomatisasi alur kerja, dan keterlibatan karyawan. Kita bisa langsung mulai, karena sebelumnya saya sudah pernah mendaftar, jadi saya tinggal langsung login saja. Nah, di bagian pendaftaran ini kita bisa melakukan pendaftaran dengan beberapa akun ya. Pertama akun Facebook, akun Google, Apple, Office, Live ID, serta Twitter. Saya akan mencoba menggunakan akun Google. Oke. Nah, kita langsung tunggu saja proses pendaftarannya. Kita klik buka. Nah, beginilah tampilan awal Bittrex 24 ya guys ya. Kita akan langsung menuju ke fitur pertama yang ada di navigasi atas, yaitu bagian pesan. Kita bisa memberikan pesan atau feed di bagian halaman awal. Contohnya saja, selamat pagi semua. Nah, pada bagian ini kita juga bisa menambahkan file. Filenya bisa kita upload langsung atau kita ambil dari Drive. Kita juga bisa membuat dokumen. Kita bisa menyebut seseorang di sini. Contohnya saya akan menyebut diri saya sendiri. Nah, kita juga bisa menambahkan quotes. Kita juga bisa menambahkan tag. Nah, teks apa yang akan kita tambahkan di sini? Kita bisa menambahkannya. Oke, kita juga bisa mengirimkannya ini secara pilihan. Kita bisa mengirimkan kepada karyawan atau kepada seseorang yang telah kita tandai sebelumnya. Kita klik kirim. Oke, nah nanti bagian feednya akan muncul di bagian halaman awal kita. Selamat pagi semua. Kita akan menuju ke fitur berikutnya, yaitu bagian tugas. Nah, kita bisa memberikan tugas di sini ya. Contohnya kita berikan nama tugas pengantar teknologi informasi. Oke, kita bisa memberikan prioritas tertinggi di bagian tugas tersebut. Nah, kita bisa memasukkan penanggung jawabnya siapa. Misalnya penanggung jawabnya saya, oke. Kita bisa memberikan tenggat waktunya sampai berapa. Lalu kita bisa membuat ringkasan status tugas yang ada. Kita juga bisa melengkapinya dengan project, pelacakan waktu, ulangi tugas, CRM, dan lain-lain. Lalu kita klik kirim. Nah, tugas tersebut akan ada di bagian sebelah kanan sini. Nah, tugas yang ada di sini. Kita bisa klik di bagian tugas saya ini. Nah, nanti muncul ya tugasnya ya yang telah saya buat tadi ya tanggal 23 Desember. Oke, kita balik lagi ke bagian awal. Oke, setelah tugas ada bagian event. Nah, kita bisa memberikan nama pada event yang kita akan buat, yaitu contohnya WTS
pengantar teknologi informasi. Kita tandain sebagai event penting. Kita juga bisa memberikan tanggal dan waktu event. Oke, kita juga bisa menandainya sebagai sepanjang hari, atau kita bisa settingnya di waktu yang telah kita tentukan. Contohnya jam 3:30 sampai jam 6 maghrib. Klik sepanjang hari. Kita juga bisa membuat tugas ini sebagai tugas harian atau mingguan atau bulanan atau tahunan. Contohnya saya akan buat tugas ini, event ini sebagai event bulanan. Kita bisa melakukan perulangan setiap berapa bulan sekali, contohnya 3 bulan. Kita bisa memasukkan lokasi, contohnya saya lakukan ini lokasi Teknokrat ya. Kita klik simpan. Nah, event tersebut akan muncul di bagian kanan sini, event mendatang dari tanggal 23. Oke. Lalu kita klik bagian angket. Nah, bagian angket ini adalah bagian polling. Sebagai apa? Anggap saja ini sebagai vote atau polling untuk reception. Nah, kita bisa melakukan polling di sini. Bagian selengkapnya ada bagian file, kita bisa mengupload file. Selain bagian file ada bagian apresiasi. Kita bisa mengapresiasi karyawan. Nah, contohnya kita berikan applause ya, applause. Lalu bagian pengumuman. Nah, kita bisa membuat pengumuman penting kepada anggota tim. Lalu memastikan semua orang telah membaca pesan Anda. Pengumuman wajib di Bittrex adalah yang Anda butuhkan. Oke. Oke, kita akan menuju ke bagian sebelah kiri ya. Obrolan dan panggilan. Nah, pada bagian obrolan, kita bisa melakukan chat dengan karyawan yang telah masuk ke halaman Bittrex kita. Contohnya mirip seperti Telegram. Nah, kita bisa melakukan panggilan video juga di sini. Oke. Berikutnya kita ke bagian kalender. Nah, pada kalender ini kita bisa melihat ada tugas atau ada event yang sudah kita buat sebelumnya tadi, tanggalnya. Nah, tanggal 19 ya, dan tanggal 25. Lalu kita bagian dokumen. Pada dokumen ini, kita bisa mengupload file, dokumen, spreadsheet, atau presentasi. Dan file tersebut bisa diakses oleh kolega-kolega lainnya atau karyawan kita lainnya yang telah kita tentukan sebelumnya. Lalu kita ke bagian drive. Oke, bagian drive ini adalah bagian penyimpanan file ya. Setelah file tersebut diunggah, file tersebut bisa dilihat oleh kolega-kolega dan karyawan kita. Lalu kita ke bagian web email. Nah, pada bagian web email ini kita bisa mengintegrasi email seperti Gmail, Outlook, iCloud, Office, Exchange, Yahoo, AOL, dan email korporat. Jadi email tersebut akan terkoneksi langsung ke dalam akun Bittrex 24 kita. Lalu kita ke bagian grup kerja. Oke lah, bagian grup kerja kita ini kita bisa mengumpulkan seluruh orang. Kita bisa membuat grup kerja atau grup project. Nah, siapa saja yang terlibat dalam project tersebut, kita bisa memasukkannya sebagai tim di grup kerja di sini. Kita bisa, baiklah, lalu setelah itu kita lanjut ke bagian tugas dan project. Nah, pada bagian tugas ini kita bisa melihat tugas yang telah kita buat sebelumnya yang sedang berlangsung ada di sebelah daftar. Nah, ini daftar tugas yang telah kita buat, ada tenggat waktunya, aktivitasnya kapan. Lalu kita klik bagian tenggat. Tenggat ini adalah bagian waktunya, harus selesai minggu ini atau harus selesai minggu depan. Nah,
dia terdapat beberapa opsi yang ada di sebelah sini. Oke. Lalu kita ke bagian CRM. CRM. Nah, CRM ini adalah singkatan dari CRM ini adalah singkatan dari Customers Relationship Management. Secara harfiah berarti pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Sistem ini menjadi solusi untuk meningkatkan bisnis dengan memperkuat interaksi antara perusahaan dan konsumen. Di bagian CRM ini terdapat bagian Kanban, daftar, aktivitas, dan kalender. Nah, terdapat transaksi baru, transaksi surat atau invoice yang sedang berlangsung, dan invoice terakhir yang telah dicetak. Kita ke bagian manajemen inventaris. Nah, pada bagian manajemen inventaris, kita dapat melihat stok yang ada di gudang. Kita juga bisa melacak stok-stoknya yang ada di sini. Lalu ada bagian pesanan penjualan. Nah, di sini terdapat item atau produk yang telah terjual. Jadi kita bisa membuat listnya di sini. Lalu bagian transfer. Oke. Kita juga bisa mengecek pelanggan. Contohnya kontak pelanggan. Nah, kita bisa membuat kontaknya di sini. Jadi kita bisa menghubungi pelanggan kita secara langsung. Kita bisa mengecek perusahaan mana dia berada lewat sini. Oke, perusahaan mana aja. Kita juga bisa mengecek vendor. Lalu pesan kontak, produk-produk yang ada, analisis penjualannya. Lalu kita bagian pemasaran. Nah, pada bagian pemasaran ini kita bisa membuat kampanye. Contohnya kampanye email, kampanye SMS, kampanye messenger, kampanye penyiaran suara, dan kampanye panggilan audio. Kita juga bisa membuat audiens. Kita bisa memanfaatkan beberapa tempat untuk melakukan audiens, yaitu Google Ads, iklan Facebook, atau kita bisa mencari audiens yang serupa dengan iklan Facebook yang tadi. Lalu kita juga bisa melakukan promosi postingan di Facebook atau di Instagram. Kita juga bisa melakukan transaksi ulang terhadap pelanggan yang telah membeli sebelumnya. Kita akan menuju ke bagian situs dan toko. Nah, pada bagian situs dan toko ini kita bisa membuat website penjualan yang mudah dan praktis. Kita juga bisa membuat website seperti toko online. Nah, kita juga bisa membuat website seperti inventaris yang terdapat katalog produk dan manajemennya juga. Kita juga bisa membuat fitur untuk kontak perusahaan, staf pusat kontak. Kita akan menuju bagian yang Bitrix Sign. Bitrix Sign ini adalah tempat untuk menandatangani dokumen apapun yang ada. Contohnya, kita ada terdapat dokumen PDF atau ada dokumen yang dikirim melalui WhatsApp dan email. Kita bisa langsung menandatanganinya. Di website Bitrix24 ini. Lalu kita klik bagian berikutnya perusahaan. Nah, bagian perusahaan ini berisi struktur perusahaan. Contohnya yang pertama ini. Ada karyawan, departemen akun, departemen marketing, dan departemen penjualan. Kita bisa membagi orang-orang tersebut ke dalam 3 bagian ini. Kita juga bisa menambahkan departemen lain di sini. Pada bagian tab karyawan, kita bisa mengecek list karyawan yang ada di dalam perusahaan kita, siapa saja, dan statusnya. Lalu kita ke bagian otomasi. Bagian otomasi ini mirip seperti bot, jadi robot tersebut akan melakukan tugas-tugas yang telah kita rencanakan sebelumnya.
Jadi kita tidak perlu mengasahnya secara manual, bisa di-set secara otomatis oleh robot tersebut. Oke. Dalam Bitrix 24 ini kita juga bisa langsung mengundang seseorang. Kita juga bisa membuat struktur. Kita juga bisa menemukan seseorang, dokumen, dan banyak lagi di bagian atas. Mungkin cukup sekian penjelasan saya dalam penggunaan Bitrix 24 ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih telah menonton.